Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Haji Barat. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali materi kuliah kita. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi membran sel. Di pertemuan lalu kita juga sudah membahas hal-hal yang tentu berkaitan erat berhubungan dengan dinding sel. Walaupun kita sudah sedikit menjelaskan ada perbedaan antara sel prokariot dan sel eukariot, dan perbedaan itu juga terdapat pada dinding sel. Namun kali ini kita akan lebih perjelas lagi dalam tinjauan aspek struktur dari dinding sel atau membran sel. Nah, jika kita bagi sel, sebenarnya secara gamblang atau secara mudah kita bisa membagi sel menjadi 3 bagian berdasarkan strukturnya. Kita sebut sel bagian luar atau bagian yang membatasi dengan bagian luarnya, yaitu bagian dinding. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian dalam, kita bisa sebut sebagai bagian isi sel seperti sitoplasma misalnya. Kemudian bisa juga kita bagi menjadi bagian yang ketiga, yaitu inti sel. Nah, bagian yang membatasi sel dengan bagian luar, maka bagian ini bisa kita sebut sebagai dinding sel. Nah, apa fungsi sebenarnya dari dinding sel itu bagi suatu organisme? Ini tinjauan kita untuk aspek seluruh atau pada umumnya pada organisme hidup. Ada 3 hal yang paling utama membedakan fungsi dari, maksud saya menjelaskan fungsi dari dinding sel tersebut. Nah, dinding sel sebagaimana kita sebutkan tadi, dia terletak di bagian tepi yang membatasi sel dengan bagian luar dari sel itu sendiri. Yang umum kita kenal, yang tentu sudah banyak Anda pelajari, yaitu sel, misalnya sel tumbuhan, kemudian ada sel hewan. Tetapi tentu bisa juga atau spesifik bisa kita jelaskan juga misalnya di struktur sel atau dinding sel pada prokariot yang ada seperti bakteri. Nah, fungsi yang pertama dari dinding sel atau bagian yang membatasi dengan luar sel ini, yaitu membentuk atau memberi bentuk pada sel. Jadi, kalau kita lihat misalnya pada sel ini, fungsinya membentuk sel nih. Kalau seandainya sel ini misalnya sel tumbuhan, kita buang atau kita tidak hilangkan, begitu paling mudahnya, bagian dari dinding sel, maka kita baru bisa melihat dengan jelas apa fungsi utama atau di antara fungsi dari dinding tersebut. Dengan dibuangnya dinding ini, maka sel menjadi tidak berbentuk. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwa yang pertama, fungsi dari dinding pada sel secara umum atau bagian luar dari sel ini adalah sebagai memberi bentuk pada sel tersebut. Yang kedua, sebagai pelindung dan sekaligus sebagai penyokong mekanik. Jadi dengan adanya dinding, ini contoh untuk dinding sel hewan, dengan adanya dinding sel yang ada, maka dia akan bisa melindungi cairan-cairan atau senyawa-senyawa yang berada di luar sel
tidak bisa bebas begitu saja masuk ke dalam sel. Selanjutnya, senyawa-senyawa atau cairan-cairan yang ada di dalam sel juga tidak sembarangan keluar masuk dari sel, karena sifat atau karakter tersebut dilindungi oleh dinding sel tersebut. Kemudian, fungsi yang ketiga diantaranya adalah memelihara keseimbangan tekanan osmosis sel. Jadi dengan adanya dinding sel ini, tekanan osmosis bisa diatur, menyebabkan sel itu bisa dengan lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ini contoh, ini berdasarkan kandungan kadar air, ini dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal berarti kadar zat cair atau air atau H2O antara di dalam dan di luar sel itu sama, sehingga bentuk sel itu menjadi cukup bagus dan bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Sementara jika kondisinya atau kadar air yang di luarnya itu menjadi berkurang, sehingga sel ini kadar air maksud saya kadar H2O-nya melimpah di bagian luar sel, masuk ke dalam sel, maka sel ini akan bisa menjadi ukurannya lebih besar. Kemudian jika kadar air misalnya di dalam sel ini ditarik keluar, mengalami proses plasmolisis, maka cairan-cairan sel seperti H2O akan keluar dari sel, maka sel akan menjadi mengkerut. Nah, salah satu fungsi dari bagian dinding sel tersebut adalah untuk memelihara keseimbangan dari tekanan osmosis ini. Jadi tidak semua sel atau tidak semua cairan yang ada di sel ini mudah keluar dan mudah masuk, tetapi melalui adanya dinding sel terjadi proses ada perubahan osmotik, dan bagian dinding inilah yang bersifat selektif menjaga keluar masuknya zat-zat di dalam sel. Kita lanjut terlebih dahulu struktur sel untuk sel prokariot. Walaupun kemarin kita sudah sedikit membahas juga tentang struktur dinding sel pada prokariot. Kita sudah jelaskan bahwa bagian luar atau bagian tepi dari sel prokariot ini adalah bagian-bagiannya. Kita sudah sebutkan kemarin, bagian yang paling luar pada suatu sel prokariot misalnya terdapat lapisan kapsul, kemudian ada slime layer, kemudian ada dinding sel. Bagian dalamnya ada plasma membran. Tergantung dari jenis bakterinya atau mikrobanya. Nah, di sel prokariot kita ambil contoh bakteri ini. Ini adalah bagian dinding, berarti bagian dinding sel. Maka dinding sel untuk prokariot ini terdiri dari beberapa komponen senyawa kimia. Komponen senyawa yang menyusun dari dinding ini, di bagian dinding ini, terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pertama adalah peptidoglikat, yang kedua adalah asam teikoat, kemudian asam teukuronat. Ini secara umum. Walaupun nanti kita akan bagi lagi, ada sel misalnya bakteri gram positif dan ada bakteri gram negatif. Kalau kita perjelas dari yang dinding sel yang ada, nah, ada senyawa yang disebut dengan peptidoglikat. Peptidoglikat berarti adalah senyawa peptida. Senyawa peptida artinya senyawa-senyawa yang tersusun dari asam amino pembentuk protein. Kemudian ada glikan.
glikan berarti suatu senyawa yang mengandung karbohidrat. Nah, peptidoglikan ini suatu senyawa yang disusun akan membentuk susunan-susunan yang melapisi bagian dari dinding sel ini. Sehingga dengan adanya peptidoglikan ini menjadikan dinding sel terdiri dari senyawa protein dan karbohidrat sehingga menjadi lebih elastis. Kemudian yang kedua adalah asam teikuat. Asam teikuat kalau kita anggap sebagai bangunan, maka peptidoglikan ini tak ubahnya seperti batu bata di dalam bangunan, maka asam teikuat ini menembus masuk ke dalam bagian sel. Nah, masuk ke dalam ini membentuk tak ubahnya seperti kalau kita hanya paku atau besi angker, kira-kira seperti itu, yang memberikan kekuatan pada dinding sel ini. Kemudian di bagian dalamnya terdapat ada protein membran. Baru di bagian celah, di bagian dalam lagi, lebih dalam lagi, ini ada sitoplasma. Jadi ini adalah di antara bagian-bagian yang atau senyawa-senyawa yang terdapat pada senyawa prokariot. Kita perjelas. Nah, tadi sudah sebutkan bahwa yang pertama, yang penyusun dari dinding sel prokariot adalah peptidoglikan, yaitu suatu polimer N-asetilglukosamin yang terasilasi dengan rantai peptida. Fungsinya, sebagaimana tadi sudah disebutnya juga, dengan adanya bentuk dan struktur yang tadi, yang menyerupai bangunan, kalau dia peptidoglikan, maka dia akan berfungsi mencegah lisis sel di dalam media hipotonis. Jadi pada cairan-cairan yang hipotonik, maka ini akan bisa mempertahankan kondisi sel. Kemudian menyebabkan sel kaku dan memberikan bentuk kepada sel yang ada. Kalau kita lihat struktur senyawa dari peptidoglikan, ini ada struktur senyawa kimianya, terdiri dari, saya sudah sebutkan tadi, peptida, ini senyawa peptida, dan ini adalah senyawa glikan atau karbohidrat, maka disebut dengan peptidoglikan. Nah, peptidoglikan yang senyawa yang ada tidaklah berdiri sendiri, tetapi juga diikat oleh senyawa-senyawa peptidanya ini terdiri dari beberapa asam amino. Umumnya ada 4 asam amino, bisa juga ada 3. Di antaranya adalah alanin, asam glutamat, kemudian ada alanin. Ini di antara senyawa-senyawa yang asam amino yang mengikat menjadi suatu peptidoglikan pada membran atau dinding sel prokariot. Yang kedua adalah asam teikuat. Asam teikuat berarti termasuk ke dalam jenis asam atau lemak. Nah, asam teikuat, nah ini adalah strukturnya. Kalau kita lihat struktur dari asam teikuat, strukturnya cukup rumit, ya cukup besar, senyawanya cukup besar dari asam teikuat ini. Yang mana fungsi dari asam teikuat ini diperjelas di sini, merupakan kelompok polimer polifosfat, asam fosfat, ini dia, mengandung fosfat, terdapat di dalam dinding sel dan juga pada membran sitoplasma. Kemudian merupakan kelompok polimer polifosfat, terdapat di dalam dinding sel dan juga pada membran sitoplasma. Ada 2 kelas dari polifosfat yang menonjol, yaitu adalah ribitol fosfat dan gliserol fosfat yang menjadi penyokong atau senyawa utama pembentuk dari asam teikuat. Kemudian yang ketiga adalah asam teikronat. Asam teikronat, nah ini adalah struktur senyawanya. Kalau kita banding dengan yang tadi, maka asam teikronat juga
termasuk senyawa yang rumit, yang merupakan polimer dari karbohidrat yang dijumpai pada setiap bakteri yang terikat peptidoglikan. Kedua asam tersebut dapat dipisahkan dari peptidoglikan dengan cara hidrolisis. Jadi asam T kuat dengan strukturnya bisa jadi T kuatnya mengandung senyawa glikan, peptidoglikan juga berikatan. Dengan pengulangan ini strukturnya T kuatnya bisa terdiri dari 10 sampai 40 unit pengulangan dari senyawa. Kemudian, nah walaupun kita sudah sebut tadi, itu adalah senyawa penyusun dari dinding sel prokariot. Dan prokariot kita masih bisa bagi lagi berdasarkan struktur dindingnya. Ada yang kita sebut dengan bakteri gram positif dan ada bakteri gram negatif. Dan lapisan dari dinding selnya juga bisa berbeda. Kita contoh, bakteri gram positif adalah bakteri yang memiliki dinding selnya. Ini contoh, dinding selnya peptidoglikannya cenderung akan lebih tebal. Yang ini, yang bakteri gram negatif, peptidoglikannya cenderung lebih tipis, terletak di bagian tengah lapisan. Sementara yang bakteri gram positif tadi, di bagian luarnya, nah ini ada beberapa asam lemak seperti tadi ada asam T kuat, kemudian ada lipo T kuat misalnya, yang strukturnya, yang asam-asam ini bisa masuk ke dalam sebagai penyokong sel. Tambahnya seperti saya sampaikan tadi, seperti angker dalam sebuah bangunan, memperkuatnya. Nah, kondisi yang seperti ini dari bakteri gram positif yang peptidoglikannya yang lebih tebal, yang lebih banyak, membuat gram positif ini biasanya lebih rentan atau lebih tidak kuat terhadap antibiotik seperti misalnya penisilin. Karena dengan banyaknya kadar atau tingginya kadar peptidoglikan akan bisa menyebabkan senyawa yang ada pada penisilin ini memutus ikatan peptida dari dinding sel bakteri sehingga bakteri bisa lisis atau menjadi mati. Berbeda dengan bakteri gram negatif, nah, peptidoglikannya lebih sedikit. Di bagian luar atau bagian tepi ini terdapat membran bagian luar yang bisa melindungi sel bakteri tersebut, sehingga sel ini kalau kita bandingkan dengan gram positif dengan gram negatif akan lebih tahan terhadap antibiotik seperti penisilin. Terdapat ada protein seperti porin, kemudian ada senyawa-senyawa seperti lipopolisakarida. Dan kemudian di bagian dalam atau bagian yang berkaitan dengan sitoplasma, maka terdapat membran sitoplasma. Jadi ada membran ini cukup tebal, membran bagian tengah yang mengandung peptidoglikan atau periplasma itu lebih tipis, kemudian ada bagian membran sitoplasma. Berbeda dengan ini, bagian peptidoglikannya cenderung akan lebih tebal, kemudian membran sitoplasmanya yang juga tidak terlalu tebal. Kemudian ini untuk bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Sementara untuk yang Archaea, kita juga sudah jelaskan kemarin, jika dia suatu, maka dibandingkan sel yang ada pada Archaea, terdapat pada dinding selnya juga, senyawa antara Archaea itu berbeda karena di dalamnya terdapat senyawa asam lemak juga, tetapi memiliki gugus ikatan eter.
Sementara untuk bakteri yang lain atau senyawa atau organisme eukariot, dia menggunakan ikatan ester. Ini yang menyebabkan kalau archaea bisa bertahan di kondisi-kondisi yang sangat ekstrim, seperti pada suhu yang sangat tinggi, bisa mencapai ratusan derajat Celcius, kemudian dalam kondisi yang berkadar garam tinggi, misalnya, menjadikan archaea ini lebih fleksibel atau lebih tahan terhadap kondisi yang sangat ekstrim. Kemudian kita lanjut berikutnya untuk sel eukariot, itu sel tumbuhan. Nah, untuk sel tumbuhan, tadi juga kita sudah berikan penjelasan sedikit beberapa fungsi dari dinding sel, terutama pada tumbuhan. Komponen utama yang ada pada dinding sel tumbuhan, yang pertama utamanya adalah dari selulosa. Nah, yang kedua hemiselulosa, dan yang ketiga adalah polisakarida pektat. Nah, kalau kita lihat dari struktur dinding sel, ini contohnya adalah ini bagian lamela tengah dari struktur tumbuhan. Kemudian ada dinding sel primer, dinding sel bagian primer. Kemudian ada membran plasma. Nah, yang memberikan penyokong utama dari bentuk-bentuk tadi adalah diantaranya ada selulosa tadi. Ini ada senyawa selulosa yang berwarna agak ke biru-biruan. Kemudian ada senyawa bisa juga hemiselulosa. Hemiselulosa berarti ada campuran campuran dari selulosa, tidak murni selulosa saja. Kemudian ada polisakarida pektat, senyawa dari pektin. Ini diantaranya yang memberikan penyokong, sehingga dengan adanya beberapa senyawa yang membentuk struktur tumbuhan ini, yang umumnya adalah dari senyawa karbohidrat, maka menjadikan dinding sel tumbuhan itu lebih kaku. Kita masuk yang pertama adalah selulosa. Apa itu selulosa? Selulosa adalah senyawa polimer lurus yang terdiri dari atas unik-unik glukosa yang membentuk rantai yang saling berhubungan melalui ikatan glikosida, ikatan beta 14. Jadi sebenarnya dia adalah suatu senyawa glukosa, tetapi dia membentuk suatu polimer. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia bergabung satu sama lain menjadi unit-unit yang lebih banyak. Senyawa seperti ini adalah senyawa selulosa yang dihubungkan antara satu dengan yang lainnya melalui ikatan disebut dengan ikatan hidrogen. Jadi ini adalah karbohidratnya, glukosanya, ikatan yang mengantarai ini diantarai oleh ikatan hidrogen. Kemudian yang kedua adalah hemiselulosa. Hemiselulosa merupakan molekul heteropolimer yang bercabang-cabang. Keberadaannya terdiri atas berbagai macam gula dan asam uronat. Ini glukosa. Jadi lagi bermacam-macam karbohidrat, bukan satu saja. Ada glukosa, ada galaktosa, ada manosa, nama karbohidratnya. Untuk lebih detail nanti untuk hal ini kita akan bahas di biokimia. Kemudian asam glukuronat. Nah, ramosa atau bisa juga adalah arabinosa atau silosa. Senyawa-senyawa yang penyusun dari hemiselulosa. Hemi disebut dengan campuran. Nah, senyawa-senyawa ini berikatan satu sama lainnya dengan ikatan cabang. Dia tidak, kalau tadi dia rantai lurus, tapi sekarang rantainya bercabang. Ini misalnya yang gugus utama, ini adalah cabangnya yang mengantarai dari struktur hemiselulosa. Nah, kalau kita lihat tadi, nah dari hemiselulosa,
berarti adalah rantainya yang memiliki cabang. Jadi dia bercabang, membentuk percabangan, sehingga dia menjadikan ikatannya menjadi lebih kuat. Ini contoh yang cross linking, terikat dengan adanya cross linking atau ikatan silang ini antara yang selulosa ini dengan cross linking yang ada pada gelikan ini yang menjadikan dia menjadi lebih kuat atau lebih kaku. Kemudian yang ketiga adalah pektin. Pektin adalah suatu famili dari polisakarida dan memiliki struktur yang sangat bervariasi. Ciri utama yang dimiliki adalah adanya gugus asam yang disebabkan oleh adanya residu asam glukuronat dan asam galaktoronat. Ya, pektin termasuk juga di antara senyawa yang banyak mengandung karbohidrat, yaitu senyawa polisakarida dengan unit-unitnya yang lebih bervariasi. Ada contoh, coba Anda lihat di sini. Inilah untuk bentuk senyawa pektin. Jadi senyawa dengan unit struktur yang lebih besar. Nah, ini ikatan mikrofibril pada dinding. Kita lihat ini pektin. Ini lebih jelas lagi dari yang bagian depan tadi. Ini pektin dengan ikatannya yang lebih struktur bervariasi dengan berbagai cabangnya yang ada. Ini dia. Jadi kita anggap, dan anggapan kita misalnya ini yang seperti ini, taubahnya seperti lantai seperti ini. Jadi kalau dia membentuk cabang seperti ini, maka dia akan seperti ini. Ini cabang, ini rantainya. Jadi kalau dia berikatan ini, maka ini rantai cabang. Kemudian ada senyawa glikoprotein. Tadi ada karbohidrat dan protein. Nah, sebagai penyusun. Kemudian ini hemiselulosa tadi. Kemudian ada selulosa. Nah, bagian-bagian inilah yang jadi penopang utama dalam pembentukan dinding sel. Nah, ini contoh proses jembatan ion Ca yang diantarai oleh molekul pektin. Di Ca ini masuk mengikuti aliran dari pektin ini berikatan sehingga dia menjadi bisa terjadi perubahan transport atau perpindahan ion Ca dari dalam dan keluar sel. Ini perbandingan dinding sel antara dinding sel tumbuhan dan bakteri. Baik, kita lanjut berikutnya materinya tentang membran sel. Kalau dinding sel, misalnya itu pada tumbuhan, pada bakteri, walaupun dia juga mengandung membran, tapi sedikit berbeda antara membran sel yang ada pada bakteri dengan hewan. Kalau dinding sel tumbuhan kita sudah sebut tadi bagian atau struktur penyokong utamanya adalah senyawa-senyawa selulosa sehingga dia menjadi senyawa-senyawa karbohidrat seperti selulosa, hemiselulosa dan pektin sehingga menjadikan struktur dinding selnya menjadi kaku. Nah, untuk yang tumbuhan, untuk hewan misalnya kita akan lebih menyebutnya sebagai membran sel karena memang dinding sel antara hewan dan tumbuhan itu tentu berbeda. Nah, untuk membran sel pada hewan, terutama pada organisme eukariot, fungsinya sebenarnya tidak jauh berbeda dari fungsi utama dari bagian dinding sel tadi kalau kita gabungkan secara umum. Yakni membungkus sel dan membatasi sel dari lingkungannya, memelihara perbedaan esensial antara sitoplasma, lingkungan, dan ekstraseluler, kemudian membungkus organel-organel sel, memelihara perbedaan karakteristik dengan sitoplasma.
Ini diantaranya tadi sama dengan tadi, membatasi, mengisolasi, mengontrol lalu lintas zat keluar dan masuk sel, kemudian menerima sinyal ekstraseluler dan meneruskannya ke dalam sel atau mengirimkan sinyal sebagai katalitis enzim dari reaksi-reaksi yang terjadi pada permukaan yang dibatasi oleh lemak dan air, kemudian sebagai media komunikasi sel dengan lingkungannya, memperkokoh sitoskeleton untuk mendapatkan bentuk sel, organel sel, dan untuk memungkinkan proses pergerakan. Seperti apa bentuk dari membran sel? Kalau tadi dinding sel tumbuhan, ini membran sel. Nah, membran sel terdiri dari lapisan rangkap molekul lemak, terdiri dari lemak atau lipid bilayer, 2 lapisan. Kemudian ada struktur protein yang tertanam di daerah permukaan. Kemudian beberapa mengandung senyawa-senyawa karbohidrat. Nah, kita masuk kepada lemak membran. Pada umumnya, lemak pada suatu membran sel itu ada yang bersifat sebagai hidrofobik, ada yang bersifat sebagai hidrofilik. Hidrofobik artinya dia tidak senyawa yang tidak menyukai air. Kalau kita gambarkan, ini adalah gambar lemak. Senyawa lemaknya ada protein di sini. Ini lemaknya, lipidnya. Nah, ada kepala di sini bulat-bulat, kemudian ada bentuk seperti ekor. Ini di atas bulat, ini seperti ekor. Maka ini kita sebut dengan zona yang berekor ini kita sebut dengan zona hidrofobik. Zona hidrofobik berarti zona yang tidak terikat atau tidak menyukai air. Sedangkan zona hidrofilik adalah zona yang lemaknya atau kepala bagian lemaknya itu mudah berikatan atau sangat mudah untuk mengikat air. Lemaknya apa saja yang terdiri dari lemak membran ini? Yang pertama diantaranya adalah fosfolipid, terutama fosfogliseraldehid. Jadi ini lemaknya, ini ada bagian lemak. Yang lemak yang kita lihat di sini nih, yang ada bentuk bulat di sini, bulat ekor nih, terdiri dari beberapa bagian. Dia bukan hanya satu saja, tapi ada yang fosfolipidnya di sana. Kemudian ada glikolipid, yaitu lipida yang mengandung karbohidrat. Kemudian juga mengandung sterol. Contohnya adalah ada kelompok senyawa kolesterol, kemudian ada asam-asam lemak. Nah, membran sel, ini kalau kita gambarkan membran sel, membran sel terdiri dari protein dan molekul lain yang tertanam dalam matriks fluida bilayer lipid, yaitu model mozaik fluida. Ini model teori dari model-model membran. Karena fosfolipid dan protein dapat bergerak bebas dan dalam lapisan seakan-akan seperti cairan, karena pola yang dihasilkan oleh cairan tersebut dapat tersebar saat membran dilihat dari atas. Nah, ini bagian-bagian dari membran sel. Ada yang ini lipid bilayer tadi, lipid bilayer, fosfolipid bilayer. Nah, ini bagian ekornya, ini bagian kepala tadi yang kita sebut. Kemudian ada senyawa kolesterol, kemudian ada di dalamnya ada protein intrinsik, kemudian ada senyawa, ini bagian sitoplasma, dan ini contoh adanya filamen dari sitoskeleton. Kita lanjut, yang pertama lipidnya tadi adalah lipid fosfolipid bilayer. Fosfolipid bilayer di bagian tadi sudah sebut mana yang bagian hidrofilik, mana yang hidrofobik, bagian luarnya atau bagian kepalanya. Bagian kepalanya yang bulat yang kita tunjukkan tadi, ini adalah suatu senyawa fosfat. Maka dia disebut dengan fosfobilayer. Fosfolipid bilayer. Fosfat ini adalah suatu senyawa asam lemak. Jadi ini senyawanya senyawa fosfat. Ini asam lemaknya yang berbentuk seperti
ekor. Nah, ini diantara beberapa protein yang ada pada membran tadi, tidak hanya di lipid saja, tapi ada proteinnya, ada protein intrinsik, ada protein ekstrinsik, kemudian ada protein lipid berjangkar. Fungsinya untuk yang protein intrinsik adalah protein membran atau integral, bagian hidrofobik berinteraksi dengan fosfolipid, kemudian single atau multiprotein, membentuk helix alfa dengan 6-7 putaran, kemudian kadang dilengkapi dengan jangkar lipid. Sementara untuk yang protein ekstrinsik atau kita sebut juga dengan protein perifer, protein membran perifer tidak berinteraksi dengan bagian hidrofobik dari inti atau fosfolipid, berhubungan dengan membran melalui ikatan non-kovalen pada protein transmembran. Untuk protein berjangkar lipidnya akan berikatan dengan protein pada membran protein. Pada permukaan dalam membran itu berjangkar dengan asam lemak penil. Kemudian pada permukaan luar membran itu umumnya berjangkar dengan senyawa NCPA. Nah, kalau kita lihat ini bagiannya, ini protein perifer tadi, ini protein integral, kemudian lipid yang berikatan atau berasosiasi dengan protein. Kemudian ada sifat yang kita sebut dengan sifat permeabilitas membran. Sifat permeabilitas rentan karena ada ekor yang hidrofobik pada sebelah dalam, membran menunjukkan sifat permeabel yang selektif terhadap berbagai molekul. Sifat permeabel boleh atau juga kadang bisa sangat tertentu pada impermeabel. Jadi ada sifat yang kita sebut dengan sifat permeabel, memberikan kemudahan lewat, ada selektif permeabel. Nah, ini perbedaan antara permeabel dan impermeabel. Kalau dia permeabel, berarti dia akan memberikan kemudahan atas gas seperti karbon dioksida, nitrogen, dan oksigen, sehingga dia bisa mudah lewat karena ukurannya lebih kecil. Molekul kecil dan lebih hidrofobik berdifusi dengan cepat untuk sistem atau proses difusi. Perbedaannya selektif, sifat selektif permeabelnya. Molekul non-polar, kemudian asam lemak, contohnya ada asam lemak, molekul kecil polar seperti etanol dan urea, molekul yang tidak bermuatan seperti H2O dan akan memberikan pada tekanan osmosis. Sementara yang impermeabel, molekul polar yang besar tidak bermuatan seperti glukosa atau asam amino tidak akan mudah melewati. Kemudian molekul yang bermuatan seperti ion-ion bermuatan Na+, K+, dan Ca+, kemudian dapat permeabel dengan bantuan protein transport, contohnya protein transport, kemudian terjadi melalui fasilitasi difusi atau transport aktif. Sistem transport pada membran. Nah, sistem transport pada membran, molekul dari dan ke dalam sel melalui membran bertujuan untuk memasukkan komponen nutrien yang penting untuk metabolisme, membuang produk limbah metabolisme sel, mengatur konsentrasi ion intraseluler. Protein membran memegang peranan penting dalam transport molekul pada sel. 15-30% protein pada sel adalah protein transport. Kemudian kita juga sudah contoh ini tadi simpul difusi, proses di mana terjadinya difusi di bagian awal tadi. Air akan bisa, ini molekul-molekul yang besar, ini adalah bagian selaput atau membran dengan molekul-molekul besar tidak akan mudah terjadi difusi. Maka ada yang kita sebut sebagai sifat permeabel tadi. Hanya beberapa di antaranya yang bisa melewati. Namun jika seandainya proses selektif pergerakan konsentrasi ketinggi ini bisa melewati melalui membran, maka akan terjadi keseimbangan cairan sel antara yang di dalam
dan yang melewati membran. Itu contoh. Nah, ini proses difusi dari senyawa yang ada di bagian luar, maka akan secara mudah melalui lemak yang ada pada membran saja, itu sudah mudah bisa melewati masuk ke dalam atau keluar ke dalam sel. Sementara senyawa-senyawa tertentu yang ukurannya lebih besar tidak bisa lewat melalui lemak, tetapi melalui senyawa protein transport tadi. Ini proses difusi pada cairan tadi disebut membran semi permeabel. Ini contoh pengujian. Ini larutan hipotonik, ini larutan hipertonik dengan konsentrasi yang tinggi. Nah, makin lama dengan adanya membran yang selektif permeabel ini yang memberikan kesempatan atau dapat memilah-milah senyawa tertentu, maka perlahan selektif permeabel ini juga akan mengalami memberikan senyawa-senyawa tertentu bisa larut, bisa melewati membran, sementara yang lainnya tidak. Jadi sifat ini memberikan sifat semi permeabel. Tidak semua senyawa bisa lewat, tapi ada senyawa-senyawa tertentu yang dibolehkan lewat. Ini senyawa lipid tadi, ini protein, ini transport sama dengan yang tadi dijelaskan. Ini transport aktif pada membran. Transport aktif ini berhubungan dengan kontras transport Na dan Ca. Nah, ini contoh antara natrium dan kalsium terjadi perubahan atau bisa mengalami perpindahan senyawa-senyawa ini melalui membran plasma. Ini untuk senyawa Na dan glukosa, yang mana untuk dapat melewati ini perlu melalui kalau ini cukup mudah ya, ini melalui protein yang ada. Nah, ini contoh di antara proses yang berhubungan yang terdapat pada membran pada beberapa suatu organisme. Ada yang kita kenal dengan endositosis, pengambilan material dari luar sel, yang mana membran mengalami invaginasi, membentuk kantong yang meliputi materi dari ekstrasel, membran sel membentuk vesikel dan vesikelnya terlepas. Ini contoh. Jadi misalnya ini adalah suatu partikel solid dari suatu organisme. Nah, dengan adanya membran ini, plasma membran yang ada pada sel, maka terjadi proses invaginasi dengan mengeluarkan ekstraseluler, suatu senyawa ekstraseluler yang ada, maka membran ini
mikroorganisme atau organisme yang ada yang melakukan endositosis ini bisa memasukkan partikel-partikel tersebut ke dalam tubuhnya. Tapi kalau ini tadi adalah endositosis, ini eksositosis yang dari dalam sel proses terjadi yang ada pada sel bagian dalam. Kemudian tahapnya partikel dari membran sel terjadi proses fusi yang ada pada membran. Kemudian membran menjadi pecah dan isi partikel keluar dari sel. Ini diantara hubungan antara struktur membran berhubungan dengan transportnya dan fungsi-fungsinya. Nah, ini contoh lain daripada bakteri. Bakteri yang masuk ke dalam sel melalui proses ini proses eksotis. Ini masuk bakterinya ke dalam organisme, mengalami proses di dalam tubuh, kemudian sudah selesai maka dikeluarkan kembali. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.